Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Pada hari ulang tahun pernikahannya yang ke-25, Bu Padmo mengadakan pesta besar, dan dia mewanti-wanti pada suaminya jangan mengundang Retno, sekretarisnya. Malu jadi omongan orang alasannya. Namun yang terjadi malam harinya, Retno datang, lengkap dengan hadiah yang diberi masing-masing kepada Pak Padmo waktu di pabrik dan Bu Padmo waktu di acara. Kekesalan Bu Padmo semakin menjadi saat anaknya Heru membawa pacarnya Ipah yang pincang ke acara tersebut. Padahal Bu Padmo sudah berpesan jangan diajak. Malu tidak pantas anaknya yang gagah bersama perempuan pincang. Tak cukup Retno dan Heru yang didamprat oleh Bu Padmo, supirnya pun si Martubi juga ikut salah. Kenapa dia mengantar jemput Juminten, pembantu Retno? Akibatnya Retno kan jadi tahu bahwa di rumah mereka ada acara. Cacian Bu Padmo didengar oleh Ipah. Dia pun pulang dengan menaiki taksi. Tak luput drama Korea tahun 1988 di mana Heru menunggu Ipah di depan gerbang rumahnya sambil hujan-hujanan, yang membuat Ipah kasihan dan akhirnya mempersilahkan dia masuk dan mereka berpelukan. Namun rupanya ngambeknya Ipah berlanjut guys. Dia nggak mau kumpul-kumpul sama grup belajar mereka lagi. Nampaknya sih ini grup belajar ya. Saya nggak ngerti mereka ini ngumpul buat ngapain. Yang jelas di awal Heru bilang kalau mereka ini ngumpul buat ngasuh, ngasah, dan apalah itu saya sudah lupa. Dan bukti keberhasilan mereka ya si Martubi, supir mereka itu. Di pihak lain, Riri adiknya Heru ngebet nih sama Arsal anak Bu Retno. Sampai-sampai dia nggak mau ditebengin kalau nggak sama Arsal. Mengetahui hal ini, temennya Heru laporan sama Heru kelakuan adiknya. Namun Heru masih santuy aja. Cuma pas Heru tahu kalau di suatu malam Arsal jalan sama Ipah boncengan, Arsal panas hati. Kekacauan ini semakin menjadi saat Samingun, mantan lurah dari kampung Martubi, mendatangin Martubi dengan alasan mau nawarin benang ke pabriknya Pak Padmo. Pak Padmo bersedia menerima pasokan benang dan sepakat mau bertemu besok hari. Untuk kesiapan meeting, Pak Padmo pesan sama Bu Padmo, tolong kasih pakaian yang pantas buat Samingun ke pabriknya besok hari. Besoknya Samingun ke pabrik dan rupanya dia pakai dasi pemberian Retno kepada Pak Padmo. Pak Padmo yang gak enak hati menyuruh Martubi agar mengatakan pada Samingun jangan menggunakan dasi. Pulangnya dari pabrik, Samingun dengan Retno menggunakan mobil Pak Padmo karena Samingun mau melihat Juminten katanya. Di jalan, Samingun berkelakar dengan Retno bahwa dia bisa membaca garis tangan. Saking girangnya, Retno sampai-sampai menepuk pundak Samingun. Tak disangka hal ini dilihat oleh Bu Padmo, yang mengira Samingun adalah Pak Padmo. Panas hati, Bu Padmo menelepon pabrik tanpa henti. Setelah kesekian kali percobaan, dia mendapat jawaban bahwa Pak Padmo tidak ada di pabrik. Dia pun shock hingga sakit. Padahal sebenarnya Pak Padmo ketemuan sama Heru di restoran, membicarakan keadaan di rumah mereka, dan keputusan Heru ingin putus kuliah, hanya perkara Ipah. Riri yang kepalang percaya sama ibunya mengatakan pada Arsal bahwa Retno menepuk-nepuk pundak ayahnya. Arsal sangat malu dan marah-marah pada ibunya. Ibunya sudah coba menjelaskan, namun Arsal gak percaya. Dia pun minggat dengan motornya. Agar kesalahpahaman tidak semakin larut, Juminten pun dipulangkan oleh Retno. Karena semua kejadian ini menurut Retno karena Martubi sering mengantar jemput mereka. Di lain pihak, Martubi dipecat oleh Bu Padmo karena tidak sudi melihat wajahnya lagi. Kesalahpahaman pun akhirnya terungkap setelah Pak Padmo dan Heru menjelaskan pada Bu Padmo bahwa mereka
pulang bersama naik bajai, bukan bersama Martubi. Heru yang menyesali perbuatan ibunya mencoba membujuk Martubi untuk bekerja kembali. Namun, Martubi sudah sangat patah hati karena dia mengetahui dari Cici temannya bahwa kedatangan Samingun sebenarnya untuk membawa Juminten kembali ke kampung untuk dinikahi. Kekacauan semakin memuncak saat Heru mengajak adu jotos Arsal yang dipikirnya sudah merayu Ipah. Adu jotos ini berhasil dilerai dengan upaya Riri dan Ipah mengajak Martubi untuk menghentikan perkelahian mereka. Namun, polisi terlanjur datang dan menangkap mereka semua. Bahkan perkelahian ini memakan korban, dengan Cici yang tertusuk di bagian perutnya. Bu Padmo dan Retno pun akhirnya berbaikan di kantor polisi. Walaupun dia mengetahui bahwa baju yang mereka gunakan sama, dia tidak kesal. Di situ pula mereka berkenalan dengan pacar Retno. Pasca dari kantor polisi, Martubi membawa kabur Juminten dari acara lamaran dan dilanjutkan acara pernikahan di rumah keluarga Padmo. Semua orang bergembira dan bernyanyi bersama di halaman rumah Pak Padmo. Film ini diangkat dari novel berjudul Kawinnya Juminten yang terbit pada tahun 1985. Daripada Pacar Ketinggalan Kereta, judul novelnya lebih menggambarkan isi ceritanya. Atau malah mungkin bisa juga kalau diganti jadi Gara-gara Bu Padmo. Mana Bu Padmo ini cepat sekali ya insapnya, dari yang cerisnya Masya Allah banget sampai jadi sangat friendly. Kesampingkan dulu soal judulnya. Film ini menyabet 8 penghargaan dan bisa dibilang film yang ciamik di kancah perfilman Indonesia. Menurut kalian gimana? Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.